Coba deh bayangin, sebuah oase di tengah hiruk-pikuk kota. Ini bukan sekedar taman biasa loh, tapi jalanan yang adem, rindang, dengan udara sejuk yang bikin kita betah. Nah, kedengarannya kayak ide modern ya. Padahal, ini tuh lebih kayak sebuah kenangan yang hampir kita lupakan. Coba kita lihat foto Yogyakarta Tempo dulu ini. Keren banget kan? Pohon-pohon raksasa itu seolah-olah bikin kanopi alami yang meneduhkan seluruh jalan. Ini bukan cuma soal pemandangan yang indah, tapi ini cerminan gimana kota bisa hidup harmonis dengan alam. Coba sekarang bandingin sama jalanan yang biasa kita lewati setiap hari. Jauh banget bedanya kan? Iya, pemandangan kayak gitu sekarang jadi barang langka. Jalanan yang rindang di pusat kota udah banyak yang berubah wujud. Kota-kota kita harus diakui telah berubah secara drastis. Nah pertanyaannya, kemana perginya oase-oase di kota kita? Kenapa rasanya sekarang kita lebih sering dikelilingi beton yang bikin hawa makin panas? Yuk kita coba telusuri sama-sama akar masalahnya. Jawabannya ternyata ada di satu fenomena besar yang secara fundamental mengubah wajah kota kita. Fenomena itu adalah gelombang urbanisasi yang bisa dibilang tak terkendali. Poin utamanya adalah pergeseran cara pandang. Kalau dulu kota itu dianggap seperti organisme hidup yang perlu dirawat, sekarang kota lebih sering dilihat sebagai pasar raksasa. Logikanya bergeser. Yang paling penting adalah keuntungan modal dan nilai transaksi. Grafik ini nunjukin tren yang luar biasa dramatis. Coba lihat, garis yang menunjukkan penduduk perkotaan itu melonjak tajam, sementara populasi di pedesaan malah cenderung turun. Ini adalah potret nyata perpindahan manusia besar-besaran ke pusat kota. Dan proyeksinya lebih mengejutkan lagi. Pada tahun 2050, diperkirakan 85% penduduk Indonesia akan jadi warga kota. 85%. Bisa kita bayangin nggak sih betapa besarnya tekanan yang bakal diterima oleh ruang-ruang di perkotaan kita nanti? Dampaknya sebenarnya udah kita rasakan setiap hari. Kota yang makin melebar kemana-mana, permintaan lahan yang makin tinggi, dan ruang hijau yang terus-terusan kegusur sama pembangunan komersial. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan ya kualitas lingkungan dan kualitas hidup kita semua. Tapi jangan pesimis dulu. Di tengah semua tantangan ini, ada sebuah gagasan yang muncul sebagai solusi, konsep kota hijau. Tujuannya sederhana, yaitu mengembalikan keseimbangan, dan jantung dari konsep ini adalah ruang terbuka hijau, atau yang biasa kita singkat RTH. RTH itu lebih dari sekedar taman buat foto-foto ya. Ini adalah infrastruktur yang vital banget buat sebuah kota. Fungsinya macam-macam, mulai dari menjaga suhu biar lebih adem, jadi area resapan air buat mencegah banjir, sampai menghasilkan udara bersih yang kita butuhkan buat bernapas. Dan ini bukan cuma wacana loh. Secara hukum, lewat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, targetnya sudah jelas. Setiap kota itu wajib menyediakan minimal 30% dari total luasnya sebagai ruang terbuka hijau. Nah, target 30% itu ada pembagiannya. 20% itu untuk RTH publik yang dikelola pemerintah, contohnya taman kota atau hutan kota. Nah, 10% sisanya adalah RTH privat, kayak halaman rumah kita atau taman di atap gedung. Ini menunjukkan kalau ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, konsep dan targetnya sudah jelas. Lalu, gimana cara mewujudkannya? Setidaknya, ada 3 pilar utama yang menjadi fondasi buat membangun sebuah kota hijau. Pilar pertama, ini fondasinya banget, perencanaan dan desain. Ini soal menciptakan kota yang beradaptasi dengan lingkungan lokalnya, bukan malah melawannya. Artinya, setiap pembangunan harus mempertimbangkan iklim, budaya, dan tentu saja prinsip-prinsip keberlanjutan. Pilar kedua adalah bagian yang paling kelihatan, yaitu jaringan ruang terbuka hijau itu sendiri. Ini bukan cuma soal keindahan, tapi soal fungsi ekologisnya. Taman dan hutan kota itu berperan sebagai area rekreasi, penjaga keanekaragaman hayati, dan yang sangat krusial sebagai penyerap air hujan alami. Dan pilar ketiga adalah kita, manusianya. Kota hijau nggak akan pernah terwujud tanpa perubahan perilaku. Ini mencakup partisipasi aktif dari komunitas, mulai beralih ke transportasi publik, serta pengelolaan sampah dan air yang lebih baik. Gaya hidup warganya adalah nyawa dari sebuah kota hijau. Kalau solusi dan cetak birunya sudah ada, kenapa ya mewujudkan kota hijau itu rasanya sulit sekali? Nah, disinilah kita sampai ke inti permasalahannya, pertarungan kepentingan. Tabel ini merangkum dilema utamanya dengan sangat baik. Setiap jengkal tanah di kota itu jadi medan perang. Di satu sisi, ada kepentingan publik jangka panjang, seperti kesehatan lingkungan. Di sisi lain, ada kepentingan pribadi jangka pendek yang mengejar keuntungan cepat dari pembangunan mal, hotel, dan perkantoran. Dan inilah hasilnya dalam bentuk data.
Kalau di tahun 1970-an beberapa kota besar kita masih punya RTH sekitar 35%, sekarang angkanya anjlok drastis, rata-rata hanya sekitar 10%, jauh di bawah target wajib 30%. Ini bukti nyata kan, kepentingan mana yang lebih sering menang. Para ahli bahkan menggambarkannya sebagai lingkaran setan yang tak putus-putus. Kebijakan tata ruang seolah-olah nggak berdaya membendung kekuatan pasar, akhirnya menciptakan siklus di mana ruang hijau terus dikorbankan demi kepentingan komersial. Jadi, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Apakah oase perkotaan ini hanya akan menjadi nostalgia yang kita lihat di album foto-foto lama? Ataukah ini adalah sebuah perjuangan yang kita pilih untuk kita menangkan demi masa depan kota dan generasi yang akan datang? Pilihan itu ada di tangan kita semua.